Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Nama saya Siapa? Kai. 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 Namanya Kai. Oh, nama sekarang dulu. Oh ya udah. Ya. Sadu. Umur berapa tahun ini? Umur 13 nanti. 13. Namanya Kai. Kai. Liang Yi ya? Ya, Liang Yi. Ini mamanya yang mana? Iya. Ibunya. Ya. Bante, mohon diterima. Ya. Amisa puja dari Kakak. Semoga Kakak selalu sehat, panjang umur, dapat menjalani hidup dengan baik dan selalu berbahagia. Rain, Sadu. bisa nggak? Terus ini. Tangan dua nak, tangan dua, botok, ya. Nah, lagi. Aku baca kan tak baca. Sebentar ya. Jadi terima kasih obat ini, semoga ini dengan kepada ini kakak tidak bisa bisa menjalani hidup dengan baik dan juga terbebas dari segala penderitaannya. Jadi mau diterima. Namaskar. Dana ya, semoga sehat, bahagia selalu. Ya, boleh ya. Sebentar Bu, Ibu pegang dulu. Pasang obat, semoga mama selalu sehat, panjang umur, semakin bijaksana. Terima kasih ya Bante ya. Ya, satu. Selamat siang Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan diri untuk mempersembahkan makanan kepada Ibu Sangga. Handamayang Buddhasa Bhagavato Bhubabagana Makarang Karo Mase Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa. Imani mayang bante, Imani mayang bante, Bhattani sapariwarani, Bhattani sapariwarani, Bhikkhu sanghasa ono jayama, Bhikkhu sanghasa ono jayama, Saduno bante Bhikkhu sanggo, Saduno bante Bhikkhu sanggo, Imani bhattani, Imani bhattani, sapariwarani patigang hatu, sapariwarani patigang hatu, anghakang digarat
mempersembahkan makanan beserta dengan perlengkapan lainnya kepada biku sangga sebagaimana yang kami utarakan. Semoga biku sangga berkenan menerima persembahan kami demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami untuk selama-lamanya. Sadu. Ya, Bapak Ibu, Saudara, silakan duduk yang rileks ya. Semuanya selamat siang, Namo Buddhaya. Ya, siang hari ini kembali Bapak Ibu berbuat kebajikan, berdana untuk para biku ya, untuk kami walaupun saya datang sendiri ya. Saya sebut kami supaya Bapak Ibu bisa merasa saya mewakili sangga ya. Jadi yang terpikir bukan hanya saya ya, walaupun dananya ke saya seorang, tapi berpikirlah untuk Buddha Dharma. Bapak Ibu Saudara, siang hari ini ada hal ingin saya titipkan, bagaimana agar Bapak Ibu berdana dan dana itu menjadi sempurna ya. Cara agar berdana menjadi sempurna itu tidak sulit. 3 hal saja. Bahagia sebelum berdana, bahagia saat berdana, bahagia setelah berdana. Bagaimana Bante bahagia sebelum berdana? Jadi Bapak Ibu ketika mempersiapkan makanan ini, apakah beli, apakah masak sendiri ya, dengan penuh kebahagiaan. Ketika menyerahkan juga dengan pikiran yang bahagia. Bagaimana Bante menyerahkan dengan pikiran tidak bahagia? Bagaimana? Misalkan ketika diserahkan, Bantenya makan enggak ya? Makan enggak ya? Begitu ya. Jangan dipikirkan itu ya. Sudah diserahkan, tugasnya sudah selesai. Ya. Diserahkan ya, dalam hati semoga semua makhluk berbahagia ya boleh ya. Bapak Ibu punya tekad apa, punya adithana apa ya boleh ya. Adithana itu tidak selalu keinginan-keinginan besar. Boleh, Bante saya kalau berdana ya semoga toko saya laris. Ya boleh ya, bukan tidak boleh. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Ya, kita punya kekurangan apa, kita boleh membuat tekad. Misalkan, aduh, saya kok jadi orang susah ya manggil orang lain. Apa yang salah ya dengan saya ya? Tapi manggil orang itu ya sulit. Ya, setelah dengar dhamma, mungkin saya ada ego. Enggak tahu. Misalkan begitu ya. Pas berdana bagaimana? Ya, semoga ego saya berkurang. Itu juga hal yang baik. Ya, membuat tekad itu bukan hanya permintaan, tetapi juga menambah kualitas batin ya boleh. Semoga kemarahan saya bisa berkurang. Semoga keserakahan saya bisa berkurang ya. Semoga sifat-sifat buruk saya bisa berkurang. Bapak Ibu Saudara, bahagia sebelum berdana, bahagia saat berdana. Yang terakhir ini yang mau saya ceritakan panjang ya. Bahagia setelah berdana. Ada 2 bentuk umat yang sulit bahagia setelah berdana ya. Yang pertama, yang sadhanya tinggi. Ini sadhanya tinggi. Jadi saking tinggi sadhanya, itu dari rumah semua makanan dia siapkan sendiri. Setelah berdana, pada saat masak dia bahagia, betul ya? Berarti sebelum berdana bahagia. Begitu menyerahkan ke Bantenya penuh kebahagiaan. Tapi setelah itu gelisah. Kenapa? Bante ini masak sendiri ya Bante. Bante ini daun ubi masak sendiri 2 jam Bante, 2 jam. Oh ya, baik. Semua sudah berdana. Bante kasih anusasana, betul ya? Baca parita selesai bubar. Diintip dari sana. Setelah 15 menit enggak tahan. Daun ubi saya loh. Masaknya 2 jam loh.
Betul ya? Itu udang saya cari yang paling segar. Saya pergi ke pelabuhan sana. Setelah 20 menit datang. Bante ini masak sendiri, Bante. Oh ya, baik, baik. Anumodana Bu, anumodana. Terus kadang Bantenya lupa. Kalau Bantenya 3, berempat kan ada temennya. Bantenya kadang cerita-cerita ya, diskusi-diskusi apa. Lupa sama daun ubinya. 15 menit kemudian datang lagi. Kenapa? Ini sudah tinggal 15 menit, betul ya? Sudah mau jam 12 ini. Datang lagi. Bante, dimakan Bante. Dimakan Bante. Masak sendiri Bante. Oh iya iya. Tenang, kalau sudah dibegitukan, oh iya iya saya makan ya. Pasti dimakan. Tetapi bukan itu masalahnya. Boleh ya memberitahu Bantenya, Bante dimakan ya, sangat baik. Itu dengan hati yang penuh meta. Tapi maksud saya yang jangan dikembangkan itu gelisahnya. Begitu ya. Setelah berdana bahagia. Jadi kalau Bapak Ibu sudah berdana, tugasnya sudah selesai. Karma baik telah dilakukan. Dimakan tidak dimakan tidak usah dipikir. Bahkan supaya tidak gelisah tidak usah dilihat aja. Pokoknya nanti Bantenya selesai makan sudah makan siang. Begitu ya. Ya itu supaya tidak gelisah. Kadang-kadang bukan salah bikunya juga. Kalau bikunya punya alergi ayam, punya alergi sapi, kan kita tidak tahu, betul ya? Kadang bukan tidak mau makan, belum tentu bisa makan. Ada Bante di STI yang alergi ayam ada, ya. Alergi udang mungkin tidak ada, tapi ada yang alergi ayam. Bukan saya ya. Lalu yang kedua yang sadanya kurang. Nah ini cerita kisah nyata. Ini orang sadanya kurang. Ada seorang biku di Malaysia, saat ini beliau sudah meninggal. Jadi saya dengar dari ceramah beliau. Jadi dana makan seperti ini. Setelah memberi anusasana, baca doa parita, semua sudah selesai. Umat ya masing-masing, ya masing-masing berkumpul. Tapi ada satu bapak-bapak ngeliatin Bantenya terus dari ujung sana, ngeliatin terus. Bantenya enggak tahu kenapa diliatin, enggak tahu. Beliaunya ya makan aja, enggak dipikirkan, makan saja, makan saja. Satu ketika beliaunya makan mie pangsit. Begitu makan mie pangsit, bapak yang di sana langsung ngomong, aduh dimakan. Rupanya dia jagain mie pangsit. Ternyata dia bukan datang untuk dana makan, dia datang untuk makan, begitu ya? Ngerti ya? Dan dia jagain mie pangsitnya itu. Begitu dimakan, dia ngomong kencang sekali di sana. Aduh, dimakan Bantenya sendirian. Ya, tapi saya mungkin bapaknya juga tidak begitu normal mungkin ya. Aneh kalau begitu rasanya ya. Ya lalu Bantenya ya sudah makan sedikit dan sisain untuk dia. Saya pernah mengalami itu. Beneran, tapi bukan orang besar, anak kecil. Jadi saya makan di situ ditungguin anak kecil 3. Saya tidak ngerti kenapa. Tungguin. Saya pikir oh ini anak kecilnya senang sama Bante. Maksudnya senang melihat biku begitu ya. Karena biku jarang datang. Saya makan. Selesai makan semua. Saya makan yang dia tunggu rupanya es krim. Ada es krim Walls. Begitu saya makan kencang sekali. Dimakan Bante. Oh mau es krim. Tapi sudah saya buka es krim cup toh, tidak bisa saya kembalikan juga. Saya makan aja. Tapi masih ada sisanya. Besoknya saya tahu, oh ini anak-anak nungguin es krimnya. Sengaja es krim tidak saya makan, tidak apa-apa. Tapi kalau ketahuan sama mamanya nanti dia kena marah ya. Iya, itu untuk Bante itu, bukan untuk kamu itu. Ya ini cerita-cerita. Bapak Ibu Saudara, ingat bahagia sebelum berdana. Bahagia saat berdana. Bahagia setelah berdana. Masih ada waktu. Setelah ini yang penting, Bapak Ibu harus ingat pesan saya siang hari ini. Sangat penting. Kalau Bapak Ibu bisa ingat ini, hidup Bapak Ibu akan ringan ya. Sang Buddha mengatakan, orang yang banyak kebajikan itu seperti halnya minyak. Orang yang banyak berbuat jahat seperti halnya batu. Nah, kalau Bapak Ibu bawa minyak dan batu ini lempar ke sungai, apa yang akan terjadi? Minyak akan terapung, batu akan tenggelam. Bapak Ibu Saudara, minyak
kita tuang ke danau, kita tuang ke sungai, dia pasti terapung. Bapak Ibu suruh untuk tenggelam, satu kampung nyuruh untuk tenggelam, minyak itu tidak akan tenggelam. Satu kampung, satu kota menyumpahi minyak itu. Kamu minyak buruk, kamu minyak jahat, kamu tenggelam saja, kamu jatuh ke neraka, minyak tetap akan terapung. Begitu ya. Tidak ada sumpah serapah apapun yang bisa menenggelamkan minyak. Bagaimana dengan batu? Batu itu pasti tenggelam. Mau dipuji seperti apapun, batu tidak akan pernah terapung. Sang Buddha mengatakan, seperti halnya lah itu. Mereka yang penuh kebaikan, penuh kebajikan, pasti setelah meninggal terapung, naik ke alam surga. Mereka yang senang berbuat jahat secara alamiahnya jatuh ke alam rendah. Tidak ada doa atau sumpah apapun yang bisa mengubah hal itu. Ingat ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Berarti nanti saya sudah meninggal nggak ada yang doakan. Nggak usah khawatir. Kalau Bapak Ibu banyak kebajikan, bukan doa yang membawa ke alam surga. Begitu ya. Tapi kebajikan yang sudah dilakukan. Apakah adil? Ada orang senang berbuat jahat. Selama hidupnya mukul banyak orang, patahkan tulang banyak orang, bahkan membunuh banyak orang, menculik orang, segala macam. Tapi dia sangat kaya raya. Sangat kaya raya. Saking kaya raya diagung-agungkan banyak orang. Orang tahu kalau dia punya kejahatan, orang tahu. Tapi saking kayanya orang pura-pura tidak tahu. Begitu ya. Sebegitu meninggal, ini papan bunga ini 10 km nggak habis. Doa dari segala macam penjuru. Pertanyaan saya, kejahatan yang dia lakukan berpuluh-puluh tahun itu, kemudian karena doa dari orang banyak lahir di alam surga, boleh? Tidak masuk akal, betul ya? Orang yang tulangnya patah, yang anaknya diculik, yang anaknya dibunuh, bapaknya dibunuh, bagaimana? Apakah adil? Karena dia begitu agung, dicintai banyak orang, setelah meninggal semua orang berdoa. Kemudian karena doa itu dia naik ke alam surga. Secara hukum kamawipaka tidak akan pernah bisa. Begitu ya. Orang yang banyak berbuat jahat dipuji sebanyak apapun, didoakan sebanyak apapun, seperti halnya batu, secara alamiahnya jatuh ke tempat yang lebih rendah. Pesan ini untuk apa saya sampaikan? Kalau Bapak Ibu ingat pesan saya, seumur hidup kalau Bapak Ibu orang baik tidak perlu takut disumpahi orang. Begitu ya? Kita baik kok, kita tidak bohong, niat kita baik. Kamu ya jahat, kamu tak sumpahin bangkrut. Apa kita jawab? Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Gitu ya? Nggak akan bangkrut, tenang aja. Nggak akan jatuh. Kamu tak sumpahin gak ada kerjaan, gak usah dipikirkan. Sumpah itu tidak akan berlaku. Bapak Ibu Saudara, berbuat baiklah agar kita seperti halnya minyak, secara alamiahnya naik ke tempat yang baik. Mari kita pelimpahan jasa. Semoga kebajikan yang telah Bapak Ibu Saudara Saudari lakukan berbuah kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan umur yang panjang. Semoga pula kebajikan ini melimpah pada sanak keluarga saudara yang telah meninggal. Semoga para sanak keluarga leluhur ikut berbahagia, terkondisi lahir di alam bahagia, di alam surga. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipame wasami jatu sabbe purentu sangkapa cando panarakso yatha manijoti rakso yatha sabbitiyo wiwajantu sabbarogo winasatu
Mate bhawa tuantarayo sukhi digayuko bhawa abhiwadana silisa nicang uddhapacaino cattaro dhamma wadanti ayu wano sukhang balang te atalada sukhita wirulha buddha sasane aroga sukhita hota saha sabehi nyatibi idhango nyatinang hotu sukhita hontu nyatayo bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubhavena sadha soti bhavantu te bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhamma nubhavena sadha soti bhavantu te bhawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangha nubhavena sadha soti bhavantu te. Sadhu, sadhu, sadhu. Ya, Bapak Ibu semoga sehat, bahagia selalu. Silakan makan Mbak. Ya, modana. Tidak nampak itu Ciayung nggak datang. Oh ini tidak nampak Ciayung. Ini coba kita masuk ke sini ya kan? Boleh anu modana. Ya, cantik.